semuanya. Pagi, Pak. Ya, suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Jadi pagi ini ada tugas ya HRD lagi ngerekap untuk presensi atau kehadiran ya. Data yang ditarik adalah data dari di situ ada namanya Simply.dot ya. Simply.dot itu adalah sebagai acuan jam kerja, sebagai acuan kehadiran teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada satu hari ada trouble ya, itu jika di info ke atasan yang bersangkutan ya, itu dianggap masuk ya. Tapi ketika sudah disinkronisasi kemudian datanya tidak muncul juga, itu dianggap tidak ada aktivitas atau tidak ada kegiatan bekerja dan itu tidak dihitung dari HRD ya. Jadi kalau yang sudah merasa ke toko kemudian ada trouble ya, dan dia info ke atasannya itu akan dihitung masuk ya. Mungkin komponen yang akan berkurang adalah komponen uang makan ya teman-teman. Ya saya minta sih sekali lagi karena ini adalah sistem yang memang sifatnya online ya. Jadi kita sangat bergantung sama internet sama jaringan. Ada trouble-trouble seperti itu kemungkinan ada. Tidak hanya di tim sales yang spreading ya, di toko pun ya. Di toko pun saya sekarang ada 40 orang SPG ya. Dari 40 orang itu ada satu dua yang trouble. Ada satu dua yang trouble, kemudian orangnya itu juga gitu. Saya tanya ke bagian yang lain ada nggak trouble, nggak ada ya. Saya minta coba di handphone, saya coba mereka coba pinjam handphone siapa gitu buat tes ya. Jadi kalau misalnya ada hal seperti itu, tolong dikoordinasikan saja ya. Kita akan cari solusinya juga. Ya. Bagaimana hak teman-teman itu bisa didapatkan sesuai dengan yang sudah dilakukan ya. Artinya kita tidak memang coba objektif ya. Kita coba objektif. Jadi kalau data-data ini ada masalah ya, salah satu yang membuat atau yang bisa naik banding adalah teman-teman punya konfirmasi via WA ke atasan masing-masing. Ya mungkin Bu Isma bisa bantu jelaskan Bu klarifikasi yang tadi saya sampaikan. Ya, selamat pagi semuanya Bapak-bapak. Sehat selalu ya. Ya, terkait absensi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sofyan ya. Dan sebelumnya juga sudah di reminder ya teman-teman semuanya ya untuk tertib absen. Nah, karena di sini tadi sudah disampaikan itu kita mengandalkan internet ya dan lain sebagainya ya. Saya sudah sampaikan yang terpenting ada konfirmasi ke user langsung dan HRD itu sifatnya mengetahui ya, di screenshot aja dikirim ke ke HRD ya. Kalau misalnya di tag lokasi tidak ada, terus saya confirm ke user tidak ada dan ke saya juga tidak ada, ya mohon maaf saya tidak akan bayarkan penggajian Bapak ya. Dan ini sebenarnya sudah disampaikan dari awal-awal dari kemarin-kemarin ya itu ya. Saya rasa sih ini udah enggak jadi pertanyaan atau pembahasan lagi ke depannya ya. Ini reminder terakhir, saya minta tolong ya seperti itu. Kalau misalkan saya sudah ngabarin kok ke Pak Suwanda ya nggak apa-apa, yang penting di screenshot aja dikabarin ke HRD. Mana tahu beliau itu kehapus WA-nya atau misalnya nggak tidak bisa dihubungi seperti itu ya. Ini kan berkaitan dengan penggajian teman-teman ya. Kalau emang masuk dan saya akan bayarkan gitu. Kalau memang tidak masuk ya mohon maaf saya anggap itu atau mangkir ya seperti itu. Ya, saya sudah selesai sih proses payroll ya. Kalau besok misalnya itu tidak hadir, pasti nanti akan saya kurangin di bulan depan ya. Seperti itu. Ya, jadi sampai dengan nanti siang ini saya masih konfirmasi. Sebenarnya sih saya udah konfirmasi sih sudah selesai semuanya dan itu semuanya sudah saya japri satu persatu ya. Ya sekali lagi mohon maaf kalau tidak ada konfirmasi by WA atau di tag lokasi tidak ada, uang makan itu tidak akan saya bayarkan gitu. Itu aja sih Pak Sofyan dari saya. Ya, terima kasih Bapak-bapak, selamat pagi.
Oke, terima kasih ya. Ya, dari Pak Dasori, silakan Pak Dasori. Kata-kata bijak hari ini, Pak. Pagi semuanya teman-teman. Pagi, Ya, Pak. sebenarnya ini kan udah momennya momen libur, tapi tetap semangat. Jadi toko sudah untuk ownernya kebanyakan sudah pada keluar kota, tinggal karyawannya aja ya berarti ya. Nah jadi kita tetap follow up. Ya mungkin kalau bulan ini sih mungkin nggak keburu, nggak kekejar ya, nggak kekejar, minimal kita ada PO atau orderan mungkin bisa dikirim untuk di Januari 2023. Ya kalau memang masih kekejar kan kita syukur alhamdulillah, berarti kita kan nambah omset gitu aja sih. Jadi teman-teman, jadi omset itu misalkan kita PO, kita masukin aja. Jadi biar diinput sama Bang Novi, mungkin kekejar atau enggaknya ya tergantung nanti antrian, seperti itu sih. Makanya banyak juga ini yang antrian juga, yang belum kekirim kan, pendingan kan masih pada banyak. Itu aja sih. Yang jelas untuk tahun depan harus lebih semangat lagi, cari toko. Ingat, cari tokonya harus yang ya hati-hati. Jadi jangan asal masuk toko mentang-mentang kita dikejar omset, kita dapetin omset asal order aja, terus nanti pas giliran endingnya, pas penagihan susah. Tolong teman-teman yang ada di daerah harus misalkan cari NOO, harus dijelasin sejelas-jelasnya, karena nota atau invoice itu tidak berbentuk fisik, hanya berbentuk PDF. Jadi jangan sampai salah paham. Nanti kalau pas penagihan, tagihan jatuh tempo hanya dikeluarin PDF, mereka orang toko minta invoice asli, surat jalan asli, itu kan kita bingung. Jadi tolong sebelumnya khusus untuk NOO yang belum tahu harus dikasih penjelasan. Jadi mekanismenya seperti ini. Kita pengiriman barang tetap dari Jakarta, terus untuk penagihan hanya PDF karena nota atau invoice asli masih di kantor. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jika pembayaran sudah selesai, dianggap sudah lunas, nah barulah dikirim pakai Tiki atau JNE. Seperti itu ya, jangan sampai salah paham. Jangan sampai kejadian seperti itu, saya juga nggak mau juga. Nanti ribet urusannya. Kalau misalkan kita nggak ada penjelasan, hanya dapatin order, sekedar hanya dapatin omset, tapi pas endingnya bermasalah, kita yang mumet sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Kita bukan nakut-nakuti, cuman biar diperjelas sama toko-toko, biar mereka lebih paham dan lebih mengerti. Ya, itu aja sih Pak Sobian yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Sobian. Oke, terima kasih dari Bu Indri. Ada tambahan, Bu? Kalau dari saya seperti biasa aja sih Pak, untuk tagihannya terutama yang overdue, dan kalau misalnya emang toko-tokonya masih pada buka belum libur tahun baru, bisa untuk ditagihkan, tolong dibantu untuk ditagihkan. Oke, terima kasih Bu Indri. Yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Oh ya, Oke, Pak Didin nanti Pak Muhyiddin nanti saya telepon ya, Pak Muhyiddin ya, habis ini ya. Siap, Pak D. Oke, thank you.
Oke, teman-teman, ini adalah data yang sudah masuk. Ini adalah data yang sudah masuk by Sipridot ya. Coba nanti Pak Adit saya cek ya, ini dia di sini masuk datanya 0 ya. Jadi kalau ini adalah data dari tanggal 1 sampai tanggal 28 ya. Jadi data ini sudah saya coba bikin resume ya, resume dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Ini adalah data tag lokasi Desember 2022. Berarti kalau misalnya saya bilang tag lokasi, ini saya ambil dari aktivitas yang dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di lapangan ya. Di sini ada 4, berarti dia ada 4 kunjungan ya. Kemudian total kunjungan bisa kita lihat ya, teman-teman, dari hari kerja. Kemudian di sini ada konversinya juga ya. Konversi itu adalah dari yang yang teman-teman lakukan di lapangan ya, dikonversi dari total hari kerja. Kemudian kalau misalnya dilihat di sini sih ya, contohnya sih saya tertarik dengan datanya Pak Yansah. Pak Yansah ini 18 hari kerja dengan 61 titik ya. Saya bilang 61 titik, bukan 61 toko ya, 61 titik yang dilakukan. Kemudian total omset secara brutonya kurang lebih 170-an. Rata-rata untuk transaksi 9 juta ya, satu toko ya. Jadi kalau misalnya ngelihat data ini, kita sih sebenarnya nggak berpikir satu toko itu ngambil gede ya. Kita berpikirnya adalah satu toko itu ambil ya mungkin sekitar 10 juta ya. Tapi secara kuantitinya itu banyak ya. Kalau misalnya kita berpikirnya seperti itu, artinya kita akan coba semakin banyak melakukan visit ya. Melakukan visit artinya ketika kita melakukan visit banyak ya, jadi ada teori probabilitas ya. Semakin banyak kita lakukan kunjungan, frekuensinya semakin besar, kemungkinan secara teman-teman secara closing mungkin secara persentase sama, tapi secara value akan berbeda ya. Mungkin anggaplah ya kita bisa closing cuma sekitar dari total itu rata-rata konversinya bisa cuma 40%, tapi karena kuantitinya banyak, secara value nilainya akan menjadi besar juga ya. Mungkin itu ya. Jadi berpikirnya ya satu toko mungkin jangan berpikir langsung blocking untuk ambil satu area untuk display, enggak ya. Ya paling masuk 5 juta, 10 juta, 5 juta, 10 juta ya. Cuma kita konsisten gitu, kita konsisten, kemudian kita bisa lakukan hal-hal yang memang terbaik buat toko ya, apa yang mereka butuhkan kita bisa support. Kemudian untuk jika ada hal-hal yang terkait dengan retur atau barang rusak, kita bisa bantu untuk atasi ya. Mungkin kedepannya mereka akan lebih tertarik dengan produk kita ya. Awalnya mereka mungkin akan tertarik dengan personality, pada akhirnya mereka akan terus sama produk. Kemudian yakin deh produk-produk ya, seperti kran, kemudian fitting, kemudian ada sipon, ada apur, itu produk yang memang dibutuhkan ya, produk yang dibutuhkan oleh toko ya. Masalahnya bukan dari sisi brand yang kuat, tapi dari sisi personality, kedekatan kita sama toko yang mungkin itu akan membuat toko menjadi semakin percaya sama produk yang kita tawarkan. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih sudah hadir Zoom meeting pagi ini ya. Semangatnya tetap dijaga ya, sudah di penghujung tahun ya. Kita punya plan di 2023 ya. Jadi kalau misalnya kalau kita bicara kita sudah punya plan ya, berarti ada goal ya. Karena kan ada kata-kata bijaknya adalah goal without plan like is a just wish ya. Jadi kalau misalnya tujuan tanpa rencana itu hanya sebagai harapan kosong aja. Jadi kita sudah punya tujuan, kita juga sudah punya rencana ya. Ya mungkin masing-masing orang punya kalau saya bilang punya resolusi untuk dirinya sendiri, kemudian untuk keluarga, untuk karirnya ke depan sudah punya masing-masing resolusi, kemudian akan dieksekusinya nanti di Januari, yaitu kita kembalikan kepada teman-teman sekalian ya. Oke, dari saya itu aja. Silakan kalau ada tambahan, Bu Isma. Ya, pagi teman-teman semuanya. Ya, saya sih cuma ingin menyampaikan aja teman-teman, kita kan dari awal ya melamar kerja, dapat pekerjaan gitu kan, kita masuk di perusahaan ini atau dimanapun kan kita secara baik-baik ya, gitu ya. Saya cuma
minta buat teman-teman ya semoga apa namanya yang kemarin-kemarin yang saya sedang jalani ini ada beberapa ya karyawan yang datang baik-baik terus selesainya tuh komunikasinya sangat tidak kooperatif ya. Saya sih berharap kita di tahun depan dan berikutnya kita masih tetap di sini ya, rezekinya masih di sini. Tapi seandainya pun tidak, ini juga buat reminder diri saya pribadi ya. Saya minta semuanya kita bisa kooperatif, bisa menyelesaikan segala sesuatunya itu dengan baik-baik seperti itu. Karena kan ada administrasi yang harus diselesaikan, ada pertanggungjawaban terutama gitu ya. Saya minta saya minta hak dan kewajibannya itu berjalan. Ini reminder buat saya juga ya sebagai karyawan gitu ya. Tapi di sini saya sebagai HRD saya cuma pengen menyampaikan itu aja ya. Karena yang terjadi nih makin ke sini ya itu kok susah sekali untuk komunikasinya, untuk nggak bisa kooperatif. Karena masih banyak hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan gitu kan, administrasi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau nanti ke penyelesaiannya di awal di teman-teman mengambil keputusannya tidak baik-baik gitu ya, maksudnya jalanin selesai resign dari sini itu tidak baik-baik ya, saya rasa nanti di tempat manapun itu pasti perlakuan dan diperlakukannya sama, benar nggak? Gitu. Jadi saya berharap sih itu kita bisa masuk baik-baik, selesai baik-baik, apalagi ada hal-hal yang harus diselesaikan dan dipertanggungjawabkan, itu aja sih. Jadi ini berlaku buat diri saya juga ya teman-teman, jadi saya sampaikan ini tuh semoga sih saya juga bisa kooperatif dalam selesai atau misalnya resign dari perusahaan manapun gitu ya. Pesan saya sih itu aja gitu ya. Kita konfirmasi, kita komunikasi saya atau user gitu ya, itu nggak lebih dari hal-hal yang memang harus kita selesaikan gitu ya, bukan ke pribadi gitu ya. Jadi udah sama-sama dewasa lah ya, udah bisa tahu mana yang harus diselesaikan baik-baik gitu ya. Itu aja sih ya Pak Sob dan Pak Ade dan teman-teman semuanya. Saya sih cuma minta kita bisa komunikasi dengan baik, yang belum diselesaikan itu diselesaikan dengan baik. Itu aja sih ya. Makasih Pak Sofian dan Pak Ade dan teman-teman. Yang lagi, Bu Isma? Oke, teman-teman, mungkin ada satu idiom ya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Cuman di akhir cerita kita mau meninggalkan kesan seperti apa ya, kita kembalikan kepada personal masing-masing. Kita nggak pernah tahu ke depannya itu kita akan kerja di mana, kerja sama siapa ya. Dan tiba-tiba saja ada koneksi dengan masa lalu kita di kerjaan dengan orang-orang yang pernah bersangkutan. Kita nggak pernah tahu itu ya. Makanya saya minta semuanya kasih kesan yang terbaik ya. Ketika setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Semoga apapun yang kita lakukan menjadi nilai ibadah, kemudian menjadi sesuatu yang memang terbaik buat kita dan buat keluarga. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan dipersilakan. Berdoa dimulai, silakan menundukkan kepala sejenak. Berdoa selesai ya, kepalkan tangan ya untuk mood boosternya. 1, 2, 3, CPP. Yes. Bisa dong. Pasti Jangan bisa. lupa sarapan siang. Siapa? Sore.